Martial Pick 3565. Apakah kamu mencari Winchester? Yang Kai menatapnya dengan dingin. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Winchester tidak ada di benua ini. Dalam arti tertentu, Yang Kai tidak berbohong. Winchester benar-benar tidak berada di benua awan terbang, tetapi di dunia kecil yang misterius. Jadi Yang Kai tidak merasa terbebani saat mengatakan ini. Mendengar ini, ekspresi Yin Si menjadi santai. Meskipun dia terluka dengan yayasan Half Saint-nya, dia tidak dapat merasakan aura Winchester. Dia juga tidak merasakan aura Half Saint lainnya, menyebabkan kegugupannya sedikit mereda. Meskipun penampilan Yang Kai barusan tidak buruk, dia tidak menaruh perhatian padanya. Selama binatang buas dari benua 100 roh itu tidak ada di sini, dia benar-benar tidak perlu takut. Kamu menerobos. Alis Yin Si sedikit berkerut. Bahkan ketika dia menanyakan pertanyaan ini, itu masih sangat menyedihkan. Seolah-olah dia bukan orang yang bertindak begitu ceroboh di ranjang merah muda. Ini adalah teror sebenarnya dari Sucubus. Setiap gerakan, setiap kerutan, dan setiap senyumnya memiliki kemampuan untuk memikat orang lain. Dan itu sangat alami, tanpa sedikit pun niat. Betul sekali, Yang Kai mengakui dengan jujur. Ketika dia menyerang barusan, fluktuasi kekuatannya sangat jelas. Jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Yin Si tersenyum ringan. Terobosan Raja Iblis tidak berarti banyak baginya. Apakah ada perbedaan antara Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis peringkat tinggi? Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah mengapa Yang Kai datang ke Flying Cloud Continent. Apakah ada makna yang lebih dalam di balik ini? Setelah merenung sejenak, Yin Si bertanya, apakah Saint mengirimmu ke sini? Terakhir kali dia berada di benua Eternal Heaven, dia telah membantu Yue Sang dan membuat jebakan untuk berurusan dengan Yang Kai. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, terutama karena dia berutang budi pada Yue Sang di masa lalu. Karena Yue Sang telah memintanya untuk membantu, dia benar-benar tidak bisa menolak, dan Dili juga berpartisipasi di dalamnya. Dengan 3 Half Saints di bawah komando Yu Rumeng bekerja sama. Bahkan jika Saint Venerable mengetahuinya, dia mungkin tidak akan menyalahkannya. Namun, rencana itu gagal total. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Saint Venerable sangat menghargai manusia ini, menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Namun, Saint Venerable tidak datang mencari masalah dengannya baru-baru ini, membuatnya berpikir bahwa masalah dengan benua Eternal Heaven sudah berakhir. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba dengan berani datang ke benua awan terbang dan menyerangnya tanpa ragu, menyebabkan Yin Si bertanya-tanya apakah ini ide Yu Rumeng. Jika itu benar-benar ide Yu Rumeng, maka dia akan hancur. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Saint Venerable. Yang Kai dengan dingin mendengus. Hanya saja raja ini membalas permusuhan. Di benua Eternal Heaven, dia telah diserang oleh 3 Saint setengah di bawah komando Yu Rumeng. Meskipun Yue Sang telah dibunuh oleh Ming Yue, Yin Si dan Dili masih hidup dan menendang. Jika bukan karena situasinya saat ini, Yang Kai tidak akan repot-repot datang ke sini untuk mencari masalah dengan Yin Si. Dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Jadi bagaimana dia bisa membuang waktunya di sini? Hanya saja Yu Rumeng telah mencapai kesepakatan baru dengan Saint Iblis lainnya. Dan ada banyak Half Saint di wilayah Iblis yang diam-diam mengawasinya. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dia takut dia akan berada dalam masalah tanpa akhir di masa depan. Adapun benua awan terbang, itu adalah panggung baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Dan Yin Si adalah subjek ujiannya. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan skor yang dia derita di benua Eternal Heaven. Untuk Raja Iblis tingkat tinggi yang bisa dibanggakan tanpa malu-malu, Yin Si sama-sama marah. Jika itu adalah waktu lain, dia pasti sudah memberinya pelajaran yang baik, memberitahu dia apa yang tidak boleh dia katakan. Namun, pria di depannya ini benar-benar sangat istimewa. Belum lagi dia sudah sangat dihormati oleh Saint Venerable. Sekarang dia telah memperoleh kesempatan sebagai Kaisar Agung. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi Demon Saint ke-13 wilayah iblis. Yin Si benar-benar tidak berani menyentuhnya. Setelah hening sejenak, Yin Si tersenyum manis. Raja yang agung, ratu ini merasa mungkin ada kesalahpahaman di antara kita.
Salah paham. Bibir Yang Kai melengkung. Reaksi Yin Si agak di luar dugaannya. Dia mengira akan ada pertempuran sengit hari ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan sangat pemalu bahkan sebelum bertarung. Ingin mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Segera, Yang Kai bertanya. Apakah Lady Yin Si berpikir bahwa masalah di antara kita hanyalah kesalahpahaman? Tentu saja, Yin Si mengangguk. Beberapa hari yang lalu, ratu ini disihir oleh Yue Sang dan untuk sesaat dibutakan oleh keserakahan sebelum bergabung dengannya. Namun, pada saat itu, ratu ini tidak melakukan apapun padamu dan hanya membantu Yue Sang menarik Winchester. Tetapi pada akhirnya kamu aman dan sehat. Di sisi lain, Yue Sang meninggal di bawah tangan Kaisar Agung itu. Jadi kamu tidak menderita kerugian apapun. Terlebih lagi, kamu dan saya saat ini melayani Saint Venerable yang sama. Jika kita jatuh dan bertarung di sini, tidak akan baik bagi Saint Venerable jika tersiar kabar. Itu hanya akan membuat Demon Saint lainnya menertawakan ketidakmampuannya. Bagaimana menurut kamu? Yang Kai membelai dagunya dan berkata, itu masuk akal. Yin Si tertawa kecil. Suaranya menyenangkan di telinga. Di bawah kerudung tipis, dadanya membengkak, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Jika ada orang yang melihat ini, mereka mungkin ingin memanjat dan membebaskan diri. Ini bukan karena dia telah menggunakan semacam teknik menyihir, melainkan karena pesonanya sendiri. Saat dia tertawa, Yin Si berkata, karena ini salah paham. Mari kita perjelas dan selamatkan diri kita dari masalah. Nada suaranya lembut dan hatinya dipenuhi dengan jijik. Jika bukan karena Yuru Meng, bagaimana dia bisa begitu ramah kepada Raja Iblis tingkat tinggi? Sebagai Half Saint, dia memiliki harga dirinya sebagai Half Saint. Di matanya, Raja Iblis tingkat tinggi tidak lebih dari alat untuk kesenangan. Dia mengira bahwa sikap Yang Kai akan melunak dan dia akan memberinya sedikit wajah. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan menyeringai dan berkata, benua Cloud Shadow saya menderita banyak korban dalam pertempuran itu. Apakah Nona Yin Si ingin raja ini menyerah hanya karena beberapa patah kata? Bukankah itu terlalu tidak tulus? Jika kamu, Cloud Shadow, terluka atau mati, mungkinkah saya, Flying Cloud, bukan? Dalam pertempuran itu, apakah itu Cloud Shadow atau Flying Cloud? Banyak orang dari kedua benua telah kehilangan nyawa mereka. Awalnya, ini bukan masalah besar. Orang-orang yang telah meninggal adalah semua orang yang tidak dapat dibawa ke permukaan. Jadi Yin Si benar-benar tidak peduli dengan mereka. Tetapi karena Yang Kai ingin mengangkat masalah ini, situasinya berbeda. Meskipun dia marah karena Yang Kai tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya, dia masih memasang senyum di wajahnya. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan ratu ini untuk menunjukkan ketulusan ratu ini? Saat dia berbicara, dia benar-benar melirik Yang Kai dengan genit. Dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Apel Adam Yang Kai bergerak saat dia melambaikan tangannya. Sederhana saja. Selama Nona Yin Si mengeluarkan 1000 atau lebih pil iblis segudang, raja ini tidak akan mengejar masalah sebelumnya. Seperti yang kamu katakan, semua orang bekerja untuk Saint Venerable yang sama. Jadi tidak baik bagi kita untuk jatuh. Raja ini akan memberimu wajah. Ribuan. Mata Yin Si berkedut. Raja Agung pasti bercanda. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan pil iblis segudang ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin mengeluarkannya, dia harus menghabiskan semua kekayaannya. Pil iblis segudang juga sangat berguna baginya. Jadi bagaimana dia bisa rela mengeluarkannya begitu saja? Jika itu 100 atau lebih pil, itu bukan tidak mungkin. Wajah Yang Kai tenggelam. Jadi raja ini memberimu wajah. Tapi Nona Yin Si tidak. Jika kamu tidak memberikan wajah raja ini akan menjadi marah. Yin Si mengerutkan kening dan berkata, 1000 atau lebih, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau kita membahasnya lagi? Tidak ada yang perlu didiskusikan. Yang Kai melambaikan tangannya dengan sombong. Bawakan aku 1000 pil iblis segudang atau raja ini akan meruntuhkan benua awan terbangmu. Apakah raja iblis tingkat tinggi harus begitu sombong? Wajah Yin Si juga tenggelam. Menurutnya, dia sudah memberikan wajah Yang Kai yang cukup. Jika itu adalah Raja Iblis pangkat tinggi lainnya, bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk berdebat dengannya?
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dianugerahkan gelar Raja Agung oleh seorang Saint akan memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan? Sebagai Half Saint, kesabarannya hampir habis. Saya tidak berpikir kamu memiliki ketulusan sama sekali. Mata Yang Kai melebar. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaktifkan ki iblisnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki iblis hitam. Karena itu masalahnya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Raja ini akan membunuhmu lebih dulu. Saat dia berbicara, dia melemparkan pukulan ke arah Yinsi. Saat dia melakukannya, Demoniki melonjak dan mengembun. Berubah menjadi naga hitam yang meraung dan membuka mulutnya untuk menggigit Yinsi. Bunuh aku. Yinsi tersenyum marah. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Yang Kai berasal. Mengangkat tangannya. Dia meninju Yang Kai. Dengan ledakan keras, seluruh istana terkoyak oleh ledakan dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Yinsi mundur selangkah dan terbang ke langit. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan orang ini sangat besar sehingga Raja Iblis pangkat tinggi biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Meskipun dia belum pulih dari lukanya, tidak ada Raja Iblis yang bisa dengan mudah memaksanya kembali. Di sisi lain, Yang Kai terbang mundur beberapa puluh meter dan juga terbang ke langit. Menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, kekuatan gadis kecil tidak kecil. Sebelum dia selesai berbicara, dia bergegas lagi. Keributan besar seperti itu secara alami membuat ras iblis di luar khawatir. Pada saat ini, mereka semua melihat ke atas dan melihat Half Saint mereka bertarung dengan Raja Iblis. Semua rahang mereka jatuh karena terkejut. Raja Iblis perempuan yang bertanggung jawab untuk memeriksa ras iblis laki-laki bahkan lebih terkejut. Karena dia sudah mengenali pria yang melawan Yinsi sebagai iblis kekuatan yang telah menggerakkan hatinya. Tapi melihatnya sekarang, bagaimana orang itu bisa menjadi iblis kekuatan? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak meragukan kata-kata pria itu. Wosh wosh. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Raja Iblis. Semuanya menerkam ke arah Yang Kai dengan niat membunuh. Kalian semua, enyahlah. Yinsi berteriak. Tanpa perintah ratu ini, tidak ada yang boleh mendekat. Saat dia berbicara, dia bertukar pukulan lagi dengan Yang Kai, menyebabkan sosoknya sedikit bergoyang. Tetapi Yang Kai dikirim terbang selusin meter jauhnya. Sebagai Half Saint, dia secara alami memiliki martabat Half Saint. Diprovokasi oleh Yang Kai dengan berani, Yinsi juga merasa sedikit kesal. Jika itu adalah Raja Iblis biasa, itu akan baik-baik saja. Tetapi identitas Yang Kai agak istimewa, menyebabkan dia merasa agak terkendali. Dan dia tidak berani membiarkan bawahannya mendekatinya. Jika bawahannya membunuh Yang Kai, dia tidak akan bisa menjawab Yurumeng. Di bawah perintah ini, Raja Iblis yang bergegas menuju medan perang semua berhenti dan menyebar, benar-benar mengelilingi medan perang. Di bawah tatapan semua master ras iblis, Yang Kai dan Yinsi sama-sama mengenakan kerudung tipis. Kedua tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya musim semi, namun mereka bertarung dengan sengit di langit. Adegan itu cukup lucu. Bersambung.